Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya akan lanjutkan terkait materi pelanggaran di bidang kepabeanan. Ya, khususnya untuk kali ini saya akan bahas pelanggaran pidana di bidang kepabeanan. Jadi kalau di video sebelumnya kita bicara berkaitan dengan pelanggaran kepabeanan secara administrasi, bagaimana delik-deliknya, sanksinya apa saja, itu sudah kita bahas bersama. Untuk kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pidana di bidang ekspor. Nah, tindak pidana di bidang kepabeanan. Kalau kita uh, kelompokkan ya tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan undang-undang kepabeanan itu ada tiga kelompok ya. Pertama yang masuk kelompok tindak pidana di bidang impor, tindak pidana di bidang ekspor, dan yang terakhir adalah tindak pidana lainnya. Ya, misalnya pemalsuan dokumen maupun terkait dengan akses kepabeanan, yang mengakses sistem kepabeanan secara ilegal. Ya, karena untuk mengakses sistem kepabeanan harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya harus melakukan registrasi sehingga memiliki akses kepabeanan. Nah, apabila ada orang mengakses ya sistem kepabeanan tanpa izin, ya itu kategorinya adalah ilegal, sehingga masuk kategori pidana. Nah, untuk delik-delik pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di bidang impor ekspor, maka berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan ini diberikan masa kadaluarsa, yaitu 10 tahun. 10 tahun ini dihitung sejak diserahkannya pemberitahuan pabean, baik itu pemberitahuan pabean impor maupun pemberitahuan pabean ekspor, atau sejak terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu tindak pidana tindak pidana di bidang impor, ekspor maupun tindak pidana lainnya. Ini ada waktu 10 tahun bagi aparat bea dan cukai, khususnya penyidik pegawai negeri sipil bea cukai untuk melakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana maksimal 10 tahun masa kadaluarsanya. Nah, kalau kita lihat konstruksi pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan itu berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan itu ada 11 ya, 11 pasal yang mengatur. Ya, 11 pasal yang mengatur perbuatan-perbuatan atau delik yang masuk kategori pidana di bidang impor maupun ekspor serta pidana lainnya. Ya, di sini ada mulai pasal 102, 102A, B, C dan D, 103, 03A, 104, 105, 107, dan 108. Itu adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana kepabeanan. Ya, kita lihat lebih detail. Ya, kalau kita lihat rumusan pasal ketentuan pidana, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu membagi ketentuan pidana kepabeanan menjadi berdasarkan kelompok delik ya, berdasarkan deliknya. Yang pertama tindak pidana adalah penyelundupan impor yang masuk kategori unmanifest, ya, yaitu tidak membuat manifest. Ini masuk kategori penyelundupan di bidang ekspor. Sini untuk 102, sorry, pas di bidang impor 102 ayat butir A misalnya, yaitu mengangkut barang impor tidak tercantum dalam manifest. Ya, ini juga masuk kategori tindak pidana. Ya, kemudian ada penyelundupan impor melakukan pembongkaran tanpa izin. Ya, melakukan pembongkaran ini konteksnya adalah melakukan pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembongkaran barang itu dilakukan di kawasan pabean atau tempat lain dengan izin kepala kantor. Nah, ketika ada pembongkaran barang di tempat lain tanpa izin kepala kantor, maka ini masuk kategori perbuatan pidana di bidang impor, yaitu membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor, atau membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean. Ini juga masuk kategori pidana impor.
Kemudian yang ketiga adalah menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Di sini ada perbuatan menyembunyikan ya barang impor dengan cara melawan hukum. Misalnya nih ada penumpang pesawat dari luar negeri misalnya membawa mutiara atau membawa berlian ya, kemudian disembunyikan dengan cara diikat di badannya misalnya. Itu bisa dikategorikan menyembunyikan barang impor melawan hukum karena lazimnya barang itu disimpan di kantong atau di tas ya, kalau diikat di dalam tubuh itu ada unsur menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Kemudian ada pengeluaran barang tanpa izin, pengeluaran barang impor tanpa izin, yaitu mengeluarkan barang impor yang belum selesai kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau tempat penyimpanan berikat atau tempat lain tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara. Jadi di sini misalnya sudah menyiapkan dokumen pabeannya tetapi belum melakukan pembayaran misalnya. Nah, itu bisa masuk kategori pidana di bidang impor. Kemudian kita lihat yang kelima contoh untuk penyelundupan ekspor. Ini penyelundupan ekspor diatur di pasal 102A, yaitu di sini contohnya adalah mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Artinya mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean ekspor, tanpa menyerahkan PEB misalnya. Ada kegiatan ekspor barang, mengangkut barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Kemudian dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor. Jadi memberitahukan jenis, jumlahnya yang membawa konsekuensi tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor. Atau yang ketiga, memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor. Ya, kalau tadi di konteks impor membongkar tanpa izin, kalau ekspor memuat, ya memuat barang tanpa di luar kawasan pabean ya, ini tanpa izin kepala kantor. Kemudian membongkar barang ekspor dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor. Artinya ketika ada penyampaian pemberitaan pabean ekspor, barang sudah dimuat ke secara pengangkut, kemudian dalam perjalanannya masih di dalam daerah pabean itu dibongkar tanpa izin kepala kantor. Ini masuk kategori delik pidana. Ya, kemudian mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah. Ya, itu juga masuk kategori penyelundupan ekspor. Yang keenam adalah custom fraud. Ya, di sini misalnya ada pemberitahuan pabean palsu atau dipalsukan, juga menyerahkan pemberitahuan dokumen pelengkap pabean yang palsu maupun dipalsukan. Misalnya di sini contohnya adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 102 huruf H, 103 huruf A, B dan C dan 104 huruf B, C dan D. Di sini deliknya adalah dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah impor ya. Kemudian kalau untuk barang impor secara sengaja, yang secara sengaja menyerahkan pemberitaan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Ini ada yang palsu atau dipalsukan. Kalau palsu itu memuat data tidak benar dibuat oleh yang berhak. Kalau dipalsukan itu bisa memuat barang yang benar atau tidak benar, informasinya tidak dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Ya. Kemudian membuat, menyetujui, turut serta memasukkan data dalam buku atau catatan. Nah, ini juga masuk kategori pidana. Kemudian menyimpan atau menyediakan belangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dan digunakan sebagai kelengkapan pemberitaan pabeannya. Itu juga masuk kategori pidana custom fraud ya. Di situ masuk kategori pidana. Jadi di sini misalnya belangko faktur itu misalnya ini menggunakan invoice, belangko invoice-nya yang menggunakan perusahaan yang beralamatnya atau domisili di luar negeri, yaitu biasanya digunakan sebagai dasar untuk pelengkap pabean impor. Kemudian yang ketujuh ini menampung ya, baik barang impor atau ekspor yang diduga atau yang berasal dari tindak pidana.
Itu disebutkan di pasal 103D dan 104A. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Itu masuk kategori perbuatan pidana. Ya, kemudian yang pasal 103A ini kategorinya adalah akses ilegal kepabeanan. Yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan atau pengawasan di bidang kepabeanan itu juga masuk kategori pidana. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori merusak segel, sebagaimana disebutkan di pasal 105, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai itu masuk kategori pidana. Karena ketika ada penyegelan itu mengandung makna bahwa atas barang yang dilakukan penyegelan itu belum sepenuhnya selesai bila penyelesaian kewajiban pabeannya, atau dengan kata lain juga terhadap barang disegel itu masih ada hak negara. Ketika ada pembukaan segel itu berpotensi merugikan keuangan negara. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan pelanggaran di bidang kepabeanan. Nah, dengan masyarakat, para pelaku usaha, atau siapapun mengetahui jenis-jenis tindak pidana maupun delik-delik pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan ini diharapkan bisa melakukan strategi untuk memitigasi agar tidak melakukan kesalahan. Karena apabila suatu perusahaan atau pelaku usaha melakukan pelanggaran pidana, tentunya ini akan berdampak di samping bagi pengusahanya maupun bagi perusahaannya. Ya, ini berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Ketika melakukan tindak pidana, berarti nanti ada proses di situ yang berupa pemidanaan, ya, pemidanaan berupa penjara, ya, penjara di sini nanti berarti perusahaan itu nanti tidak lagi dijalankan oleh orang yang selama ini melakukan kegiatan. Atau dari sisi reputasi yang dimiliki perusahaan, tentunya ini membawa akibat buruk, ya. Atau misalnya ketika nanti perusahaan yang telah melakukan pelanggaran pidana suatu saat membutuhkan adanya fasilitas di bidang fiskal, ini tentu menjadi perhatian karena perusahaan yang telah melakukan pelanggaran pidana ini ada batas waktunya, ya, sampai berapa lama dapat dapat menggunakan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga ya pengetahuan terkait pelanggaran pidana ini penting bagi para pelaku usaha agar bisa terhindar, ya, terhindar dari risiko perbuatan itu, ya, itu harapannya. Jadi harapannya dengan adanya pengetahuan terkait dengan pidana ini, masyarakat bisa menjadi lebih patuh dalam khususnya dalam melakukan kegiatan di bidang impor. Karena ketika nanti ada kegiatan di bidang impor, tentunya dia juga melakukan upaya pengawasan, ya, baik itu sebelum impor dilakukan, dalam proses impor maupun setelah impor dilakukan. Contoh-contoh penegakan yang pernah dilakukan oleh Bea Cukai dan sebagian ini, ya, yang dilakukan di patroli di sana, di sini terkait dengan ekspor, ya, pasir timah dari Pulau Bangka. Kemudian di sini ada penyelundupan di bidang unggas yang dilindungi, ya. Kemudian di sini ada berkaitan dengan penyelundupan narkotika, kemudian adanya pengiriman uang yang tidak yang diselundupkan, yang tidak diberitahukan oleh importir atau eksportirnya. Nah, itulah gambaran terkait dengan pelanggaran kepabeanan, yang pelanggaran pidana, ya, di bidang kepabeanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.